C1 Plano ya, di tingkat kecamatan. Karena itu hal-hal ini akan disampaikan secara beruntun. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Habib Rahman, nanti akan ditambahi oleh Saudara Fritz Regan. Waktu dan tempat kami persilakan Saudara Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Ya, pertama-tama kami ingin update saja soal situasi terkini ya di bidang advokasi dan hukum, bahwa kami sudah menyiapkan ya tim untuk mengantisipasi apabila ada sengketa proses di Bawaslu ataupun PHPU ya, perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Tim ini ya terdiri dari yang selama ini sudah terlibat di TKN sendiri dan juga banyak tambahan tenaga ya dari guru besar hukum tata negara, kemudian teman-teman yang pernah beraktivitas di MK, di Bawaslu, di KPU, yang mantan-mantan penyelenggara, bergabung dengan tim yang bersiap-siap melakukan advokasi apabila ada gugatan ya, baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Sambil menunggu dan mengawal rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan ya, kami juga sudah mengantisipasi masalah-masalah apa yang akan dipersoalkan. Selain itu ya, khusus di masa tenang sampai dengan saat ini ya, di masa tenang saat pencoblosan dan saat rekapitulasi, kami sudah menerima setidaknya 776 aduan ya, aduan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang intinya adalah dugaan pelanggaran pemilu yang menimbulkan kerugian kepada kami. Ada 3 variasi besar. Yang pertama yang terbanyak dilaporkan ke kami adalah dugaan intimidasi ya kepada calon pemilih ya. Jadi di TPS itu berkumpul sekelompok orang yang seolah-olah mengintimidasi warga memilih sesuai dengan sekelompok orang tertentu, semacam supporter. Itu banyak sekali kami dapati. Nah, lalu yang kedua adalah soal tercoblosnya surat suara sebelum digunakan. Variasi yang kedua yang cukup banyak. Nah, yang ketiga ya soal penghitungan ya, terjadinya selisih antara yang dicatat oleh tim dengan yang yang dimiliki oleh penyelenggara. Nah, kasus-kasus tersebut tidak semuanya kita sampaikan ke Bawaslu, ada yang sudah selesai, ini kita masih terus inventarisir. Nah, teman-teman, yang terbaru ya adalah terjadinya 2 tindak pidana penganiayaan ya, terkait pemilu presiden dan wakil presiden, di mana korbannya adalah tim kami, tim Paslon 2. Ya, yang pertama Edianto Simatupang yang merupakan relawan pasangan Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 03 Kelurahan Padang Masyang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Edianto Simatupang mengalami luka parah di bagian mata sebelah kiri dan sejumlah memar di sekujur badan akibat penganiayaan tersebut. Edianto Simatupang harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Pandan. Yang kedua, saksi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penganiayaan saat penghitungan surat suara ulang di kantor camat Sirandorung. Mungkin namanya nanti bisa dicek ya, saya Sirandorung itu aja sekali, Sirandorung. Oke. Saksi Prabowo Gibran atas nama James Nahampun mengalami luka serius di bagian muka akibat
menghadiri penghitungan surat suara ulang ya PSU, buka kotak PSU yang berlangsung di kantor Kecamatan Sirandorong Selasa 20 bulan 2 tahun 2024. Sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, dilakukan penghitungan suara di Desa Muaraore untuk TPS 2, 3, dan 4 di Kecamatan Sirandorong sekitar pukul 16. Pada saat penghitungan suara ulang di Muaraore, ketika penghitungan suara perolehan suara untuk presiden, saksi kami atas nama James Nahampun telah dianiaya, dipukul sehingga mengalami luka cukup parah. Saat ini korban telah dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif, sedangkan pelaku telah diamankan personel Polres Tapanuli Tengah. Mungkin di ini ada teman-teman, saya dapat video, saya pribadi mendapatkan kiriman dari Tapanuli Tengah, ya mungkin bisa diputar. Nah ini yang kemarin ya, yang di tanggal 20 penghitungan ulang lalu berujung ricuh, nggak ada soundnya ya, harusnya ada. Harusnya ada suaranya bos. Kalau ada suaranya Pak Fritz langsung terjemahkan ya. Itu tuh. Oh ini mulai ketinggiannya. Seru juga ini. Kayak kongres PMI MHM. Yang sering bikin rusuh pasukannya Pak Nusron. Udah kongres ini. Nah ini dia. Oh kejadian pertama. Oke yang pertama. Yang video tadi kejadian kedua. Ini yang berarti yang luka tadi yang tanggal 14 Pak Maulana. Yang ini yang baru. Ini yang baru. Nah ini ya. James Nahampun. Mainkan dong suaranya. Nggak ada. Ini kasih lagu-lagu aja. Dari Iki. Nanti teman-teman ya, filenya kita kasih ya. Ya, mungkin langsung tambah dari Pak ini. Fritz. Baik, terima kasih Bang. Teman-teman sekalian, meskipun kalau kita mengacu kepada Sirekap hasil penghitungan yang disampaikan oleh KPU, Paslon 2 Prabowo Gibran masih memimpin di Kabupaten Tapanuli Tengah, tetapi tindakan-tindakan seperti ini merupakan tindakan yang tidak dapat kami terima. Dan kami sudah mengajukan laporan ke kepolisian setempat terkait dengan penganiayaan, tindakan pemukulan, sehingga ya nyala sekarang ya tanpa itu juga udah banyak suaranya. Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, meskipun secara penghitungan melalui Sirekap yang disampaikan oleh KPU, Paslon 2 memimpin perolehan suara pilpres yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, tapi tindakan-tindakan yang tidak terhormat, yang sebagaimana tadi teman-teman telah saksikan merupakan sesuatu yang tidak dapat kita terima bersama-sama. Proses penghitungan suara ulang ataupun proses pemungutan suara ulang merupakan proses yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam pasal 374 dan pasal 375 daripada Undang-Undang Pemilu. Dan oleh karena itu terhadap tindakan kami menyebutnya sebagai penganiayaan dan pemukulan yang dilakukan kepada saksi kami akan kami laporkan kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Kami berharap kepada teman-teman yang berada di kecamatan dalam proses rekapitulasi ini dapat menahan diri dan mempergunakan jalur yang ada dan tidak mempergunakan jalur kekerasan pada saat adanya terjadi perdebatan, pada saat terjadinya diskusi pada saat proses rekapitulasi suara. Demikian Pak.
Cukup? Baik, silakan Mas kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah cukup dari 2 berita? Silakan Mas. Ya, dari Tis. Bahtiar dari merdeka.com. Izin Pak, mau ya, bertanya gimana Pak Baktiar? terkait dengan konteks keributan itu tuh, kalau boleh dijelaskan kronologinya, mereka itu sedang menghitung surat suara apa? Yang pertama, yang kedua, hingga akhirnya terjadi keributan seperti itu tuh, kenapa itu bisa sampai terjadi seperti itu Pak? Mungkin bisa lebih dielaborasi lagi Pak. Oke. Ada lagi? Silakan Mas. Izin dari Fadli CNN Indonesia. Untuk saat ini sampai tahap pelaporannya sudah sampai mana Pak? Tahap pelaporannya sampai mana? Terus Oke. rencananya akan sampai mana lagi gitu Pak? Oke. Kalau proses penghitungannya itu adalah penghitungan suara ulang. Jadi nggak puas dengan hasil rekap di kecamatan, minta untuk dihitung ulang. Ketika dihitung ulang, karena direkapnya semula 02 kalah. Setelah dihitung ulang ternyata 02 menang. Nah kemudian disitulah terjadi saling baku. Kita dipukulin Pak. Sudah dipukulin begitu. Nah, saya kira itu. Menang ya. Saya nggak tahu sebabnya apa, karena saksi kami ketika dia tidak percaya ketika hasil direkap, karena dia punya C1 kan. Ketika di C1 menang di TPS itu, kenapa di dalam rekapnya kok ditulis kalah gitu. Nah di situ makanya kemudian saling ngotot di situ, ketika saling ngotot minta supaya ada proses penghitungan ulang gitu. Dan masih banyak lagi TPS-TPS yang lain yang ketika dia ngotot untuk penghitungan ulang, tetapi pihak KPPS-nya tidak mengindahkan atau nggak menyetujui gitu. Kalau ada tambahan lagi Pak Habib silakan. Iya, benar. Ya. Jadi kan memang kalau penghitungan begitu ada miss, ada beda, semua mengajukan penghitungan ulang, buka kotak. Nah itu dia, buka kotak. Ternyata setelah dihitung ulang Prabowo Gibran yang menang. Ngamuklah si pelaku ini, digebukin saksi kita. Oke, gitu Pak. Ada yang lain? Kalau soal tahapnya silakan. Memang bukan indikasi, memang dari yang kalah. Gimana? Cuma kita nggak sebutkan aja orang namanya sedang dalam lidik gitu loh. Kok indikasi? Ya memang dari yang kalah gitu. Yuk. Asal mana? Ya nantilah, kan itu dalam lidik, makanya gitu loh. Pokoknya dari perwakilan pihak sebelah gitu loh, ya. Cek ke kepolisian, ya. Dari calon tertentu lah. Tapi saya kasih bocoran sedikit. Yang semula ditulis menang itu 01. Yang semula awalnya yang ditulis oleh menang itu 01. Setelah dihitung ulang, kemudian 01 menjadi 130, 01 hanya 37, 02 102, dan 03 12, batal 65. Semula ditulis di rekap itu yang menang 01. Kalau soal saksinya mana ikutin saja, tapi kalau hasilnya seperti itu. Oke guys, tadi ada nanya proses ya, laporan sudah dimuat ya. Ya iya, lalu masa gak ngerti kalau penghitungan kayak begitu kan di kecamatan ya semua resmi lah. Kalau di kecamatan pasti semua resmi. Ya kan lihat situasinya kan ada kotak suara. Kalau itu namanya rekapitulasi di tingkat PPK. PPK. Panitia pemilihan kecamatan. Yang tugasnya itu adalah merekapitulasi hasil-hasil suara di tingkat TPS, direkap di kecamatan. Biasanya direkap per desa kan itu. Per TPS, kemudian direkap menjadi satu bangunan di kecamatan. Dihitung agregatnya gitu. Cukup?
Ada lagi? Nah, kalau soal sampai mana prosesnya, Pak Habib? Ya terus dalam lidik, sudah dalam lidik, dalam penyidikan malah, sudah penyidikan. Sudah ya. penyidikan? Iya. Nah, nanti kalau ada kemajuan proses tersebut dari pihak kepolisian akan kami update lagi kepada teman-teman media massa. Yang lain? Cukup, sementara itu dua itu, nanti kalau ada temuan-temuan lagi akan kita update segera lagi, saya kira. Tapi berdasarkan hasil rekap di kecamatan, sampai hari ini itu sudah mencapai lebih dari 70%. Kecamatan itu melakukan update hasil rekapnya. Dan hasilnya memang confirm tidak beda jauh dengan hasil quick count, berkisar di 58% ke atas, dan selisihnya paling hanya 0,2-0,1,5% dengan hasil quick count itu, dengan real count. Tergantung quick count-nya siapa gitu, ada yang dengan quick count-nya LSI selisih sekitar 0,2% ke atas, kalau dengan hasil quick count-nya mana lagi yang selisih ke bawah begitu. Gitu Pak, dari kumpulan hasil rekapnya itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Tapi cantik banget ya. Kan buat. Emang kadang-kadang sih dia nggak sesuai dengan kenyataan sih kan. Oh di sini. Satu meja, dua amplop. Jam, mana jam? Fish. Buatin fish, ini fish. Dan ini fish. Ayo, apa, Mas? Ya kalau doorstop ya menjawab pertanyaan, doorstop mau masih keterangan ya. Bukan doorstop namanya itu. Apa? Udah dimulai dari ini aja kali ya Gus. Kan soal pelanggaran tentang kejadian seperti ini mungkin nggak disampaikan dari 02 aja. Jadi mungkin beberapa kemarin ini dari kubunya 01 dan 03 kan udah mulai berunding, dan bahkan kemarin Mas Anies itu bilang kalau misalkan ada yang ditemukan dugaan kecurangan itu tuh sebelum pra-TPS dan ini akan ditindaklanjuti mungkin sama pihak mereka. Ini kalau dari Gus Nusron gimana memandangnya? Apa yang dimaksud dengan kecurangan sebelum berangkat ke TPS itu apa wujudnya, konkretnya apa? Jadi teman-teman yang lain tuh jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung. Ya kan, yang namanya kecurangan dalam pemilu itu adalah bagian dari kriminal, dan kriminal itu bagian dari tindak pidana, kan gitu, tindak pidana pemilu. Dan di dalam tindak pidana atau kriminal itu kan ada adagium, ya kan, bahwa di dalam tindakan kriminal in criminalibus, ya kan, yang namanya bukti dalam tindakan pidana kriminal itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi pihak-pihak yang menuduh ada kecurangan itu harus mampu membuktikan
kejelasan bukti-bukti yang terang benderang, melebihi terang benderangnya cahaya matahari, apalagi cahaya lampu. Itu harus lebih terang benderang. Itu sesuai dengan kaidah hukum. Betul kan Pak Frid? Ya, In criminalibus beden esse clariores. Oh, itu istilahnya itu. Bahwa yang dalam tindak pidana kriminal itu bahwa bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Itu kan menurut ahli hukum yang bilang seperti itu. Nah, kalau jaraknya itu 30%, bahkan 24, ya kan, ini 58 itu 34% itu berarti harus mampu membuktikan 320.000 TPS. Ada kecurangan di 320.000 TPS dari 824.000 TPS. Membuktikan satu kecurangan di TPS saya sudah berhasil hari ini di Sibonduang atau mana tadi itu, di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, sehingga dihitung mengatakan ternyata benar, dibuka benjut kan gitu kan, kira-kira ini itu baru satu TPS. Lah kalau menuduh ada kecurangan secara ini buktikan 320.000 TPS, gelar satu persatu. Saya yakin sampai 5 tahun itu gak bakal selesai, ya kan? Sehingga sampai 5 tahun ke depan pemerintahan sudah selesai itu baru belum terbukti itu. Nah, kalau seperti itu. Nah, ini karena apa? Karena memang kalau namanya tindak pidana kejahatan atau tindak kriminal ya harus dengan terang benderang seperti itu. Jadi kalau saya kan berhasil membuktikan satu ini, udah satu kan terbukti ada penggelembungan. Yang lain silakan buktikan. Kemarin saya dapat informasi lagi, ya kan, katanya di Jawa Tengah. Mana ada kumparan nggak? Mana kumparan ini? Ya, Gus. Nah, kumparan menulis ada penggelembungan 599.000 suara di 109 TPS. Itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena satu TPS itu hanya 250, maksimal 300.000. Kalau kali 109 itu hanya maksimal 33.000. Suara itu pun kalau nyoblos semua. Betul Pak Frid? Kok tiba-tiba ada penggelembungan 599.000 di 109 TPS? Itu cara menghitungnya bagaimana? Nah, saya nggak tahu apakah ini jam yang salah ngutip, nulis di kumparan, atau yang ngomong memang dia tidak mengerti bahwa jumlah TPS itu pemilihnya berapa. Itu Pak Jam ya? Nah, tolong dicek itu Jam. Nah, itu tolong dicek. Jadi kalau itu sudah pasti tidak betul. Itu hanya omong-omong. Ya kan? Kemarin juga ada tindak lanjut dari misalkan dari Mas Ganjar bilang kalau misalkan mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan angket ke DPR RI. Terus ini disikapi juga sama kubu 01 mendorong juga. Nah, ini kalau dari Golkar sendiri, Gus Nusron gimana memandang hak angket di DPR ini terkait dugaan itu hak angket itu berlebihan. Ya kan, kalau seperti itu ada kecurangan. Nanti kalau ada hak angket di Boyolali malah ketahuan semua yang melakukan kecurangan siapa nanti. Kalau seperti itu. Ya. Saya kira itu berlebihan, tapi biasa. Dalam politik ini selalu ada rumus. Yang kalah selalu mengatakan, kalau udah kalah selalu begitu kalah, KPU curang, Bawaslu tidak tegas. Kata Pak Mahfud kan begitu kan. Setiap pemilu, setiap 5 tahunan yang kalah pasti ngomongnya begitu. Curang, tidak tegas, sistematis, masif dan sebagainya. Ya sudah. Tapi itu namanya hak, ya kita dengarkan dengan baik, namanya hak. Tetapi menurut hemat kami dorongan untuk hak angket itu berlebihan. Kalau atas nama kecurangan pemilu, nanti kita ini usut lagi yang curang malah justru yang lain, kan begitu. Oke? Gus, sedikit Gus tambahan, mungkin tanggapannya soal keunggulan Pak Paslon 02 ini di Jateng dan Bali. Kan ini kan dua daerah itu sudah sebagai kandang banteng ya. Memang ditanda bahwa sana istilah kandang banteng atau itu nggak tepat lagi nih Gus.
Masih kadang banteng. Buktinya pileknya masih menang. Jawa Tengah PDIP dapat 27%. Mas Ganjar dapat lebih dari 30%. Ya kan? Kan pemilihnya Mas Ganjar kan melebihi pemilih PDIP. Bahwa memang lebih banyak orang yang tidak memilih itu iya. Tapi kan masih kadang PDIP, wong PDIP-nya dapat 27%. Ya kan? Hanya karena kita menang koalisi besar. Dibandingkan dia mereka koalisi kan cuma sedikit. Itu aja sebetulnya. Masih karena apa? Ya memang ini menandakan bahwa partai kita efektif. Jadi kita mendapatkan 53% di Jawa Tengah. Golkar dapat 13%. PKB dapat kemudian apa namanya? Pak Gerindra dapat 14%, 27%. Kemudian PAN dapat 7%. Berapa ya berarti sudah itu? 44%. Demokrat dapat 8%. 41% kan? Nah kemudian kita berhasil mengambil suara-suara NU, PDIP yang orang PKB, orang P3 pada nyoblos kita, sebagian orang PDIP nyoblos kita dan sebagainya. Ya pas partai-partai kecil dibolak-balik memang ya impas. Memang pemilih PDIP memang ke Ganjar. Mayoritas mungkin ada sekitar 80-90%. Pemilih P3 ya mungkin separuh ke Prabowo Gibran. Ya memang begitu. Jadi kalau dikatakan ya masih menjadi daerahnya merah, tapi tidak menjadi daerahnya Mas Ganjar, tapi masih daerah merah. Bali masih daerah merah, tapi tidak menjadi daerahnya Mas Ganjar. Karena apa? Ternyata Mas Ganjar tidak bisa lebih besar daripada merah. Masalah spektrum aja ini. Kalau merahnya merah, seandainya koalisinya Mas Ganjar gede ya mungkin dapat gede juga. Kita diuntungkan koalisinya gede, relawannya banyak. Kebetulan. Kalau yang lain Mas Ganjar, koalisinya kecil dan mungkin didominasi satu partai, relawannya juga nggak begitu banyak. Kebetulan. Oke, cetakan? Cetakan kalau kata Pak Jol, cetakan? Cetak. Apa? Kemarin kan Pak Ahmad Dhani bilang bahwa Pak Prabowo bahkan menjalin komunikasi kan dengan kubu Amin maupun kubu Ganjar Mahfud. Dan kemarin juga akhirnya Pak Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ketum Nasdem itu Surya Paloh, Pak. Ini bagaimana sih Pak untuk penjajakan biar kubu lawan politiknya itu bergabung? Sejauh ini gimana Pak? Yang namanya pertemuan dan silaturahmi politik pasca pemilu itu hal yang biasa, necessary condition dan keniscayaan untuk membangun pemerintahan dan kenegaraan ke depan. Itu biasa dan harus seperti itu. Karena dalam politik itu ada adagium, saatnya bertanding dan saatnya bersanding. Masa pertandingan terus-menerus? Kasihan wartawan yang meliput kalau pertandingan terus-menerus. Harus ada saat bersanding, dan ini adalah momen komunikasi untuk bersanding. Mana yang bisa diajak sanding, yuk kita sanding bersama. Mana yang nggak mau bersanding, ya udah sana di luar. Itu politik. Ini memang saatnya berpikir seperti itu. Tapi namanya orang diajak bersanding, yang diajak itu yang ngikutin aturan main yang mengajak. Jangan yang diajak itu menentukan aturan main yang mengajak. Oh kamu kan diundang masuk ke sini, ke rumah sini. Masa diundang mau ngatur rumah kita ya nggak bisa. Oh, itu kira-kira begitu. Ya. Jadi sejauh ini ada Gus partai yang mau tapi punya aturan main sendiri. Pada saatnya akan indah pada waktunya. Ini proses komunikasi, silakan diikuti, proses terus. Biarkan terus waktu, nanti ada bulan puasa, habis puasa nanti buka puasa bersama, cipika-cipiki, kemudian ada halal bihalal, macam-macam. Nanti insya Allah pada bulan Syawal akan indah
pada saatnya. Oke? Tapi Mas Ahaye nggak usah jadi lantik. Ya selamat buat Mas Ahaye, selamat. Beliau layak untuk masuk menjadi kabinet. Wajahnya ganteng, ya kan, anaknya presiden, wajahnya bagus, fisiknya juga oke, kesehatannya oke, istrinya juga oke, cantik. Jadi kalau jadi menteri pun memang sudah pas begitu kira-kira. Gus, tapi ini baru-baru ini Pak Yanuar prihatin, Ketua Komisi 2 dari PKB bilang kalau misalkan penunjukan Mas Ahaye bisa jadi karena Pak Presiden Jokowi mau membalas budi karena Demokrat sudah mendukung Pilpres di sini salah satu calon. Nah ini kalau dari Gus Nusron gimana melihat? Emang kalau balas budi kenapa? Politik biasa balas budi. Kalau balas budi kenapa ini? Dan tapi berpolitik itu saling mendukung biasa. Ya kan, diangkat ya boleh, itu hak prerogatif presiden. Bekerja nggak diangkat juga itu hak prerogatifnya presiden. Ya nggak ada masalah itu, soal mau diangkat jangan ada masalah. Yang jelas kasih ucapan selamat. Saya yakin Pak Ahaye mempunyai reputasi dan track record yang baik dan bisa bekerja untuk menjadi menteri yang baik. Karena beliau itu orangnya cerdas, berwibawa, ganteng, ya kan, gagah, kantongnya juga tebal. Gus, tapi Golkar terbuka Gus jika ada partai-partai yang bergabung karena nantinya kan akan mungkin mengurangi jatah menteri atau gimana? Soal itu urusannya Bapak Presiden terpilih nanti, tapi kebersamaan itu jauh lebih baik daripada sendiri-sendiri. Karena kalau sholat berjamaah itu kan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Oke? Cukup?